Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan terus menerapkan kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah optimalisasi bantuan sosial dan program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo menyatakan dalam kuartal pertama tahun ini sejumlah kebijakan yang diterapkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di antaranya hasil kebijakan kenaikan UMP, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret, pencairan THR, stimulus di bulan Ramadan seperti diskon harga pesawat, diskon tarif tol, dan diskon belanja, serta optimalisasi program makan bergizi gratis. Pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. Tiga, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. Empat, stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A, diskon harga tiket pesawat, optimalisasi program makan bergizi gratis. 7, optimalisasi penyaluran KUR. 8, panen padi terrealisasi secara optimal. Dalam pemaparannya soal kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di awal tahun, Presiden Prabowo juga menegaskan Indonesia akan memiliki bank emas pertama. Bank emas ini akan diresmikan pada 26 Februari 2025. Hal ini karena Indonesia tidak punya bank emas, sehingga emas di Indonesia banyak ditambang dan disimpan di luar negeri. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Lebih lengkap kita tanyakan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Feriska Emmanuel. Alfa, jadi bagaimana penerapan kebijakan Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di awal tahun? Cindy dan juga saudara, kalau bicara soal bagaimana penerapannya, sebenarnya realisasinya ini baru kita bisa lihat ketika Badan Pusat Statistik merilis hasil realisasi kinerja pemerintah atau tepatnya pertumbuhan ekonomi biasanya di bulan Mei kuartal 1 di tiap tahunnya tahun ini berarti Mei tahun 2025. Tapi kalau melihat keseriusan pemerintah atau Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 1, ia menyebutkan memang ada 8 kebijakan pemerintah yang difokuskan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, 2 di antaranya ini yang paling sering dibahas oleh publik atau juga meminta pertanggungjawaban publik, yaitu 1, perlindungan sosial, yang kedua, makan bergizi gratis. Nah, yang soal perlindungan sosial atau bantuan sosial, keseriusan pemerintah ini terlihat dari bagaimana pagu anggaran perlindungan sosial yang meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2025 misalkan, di anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025, pemerintah memagukan anggaran perlindungan sosial sebesar 503,2 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya di angka 496,8 triliun rupiah. Kemudian soal makan bergizi gratis, pemerintah juga menyebutkan bahwa sebenarnya angka anggaran untuk MBG ini di tahun 2025 hanya 71 triliun. Tapi kemarin Bendahara Negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa ada anggaran tambahan untuk MBG sebesar 100 triliun rupiah. Artinya total 171 triliun rupiah. Dari anggaran ini saja sudah terlihat seperti apa upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kedua kebijakan strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan terbaru tadi Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan di Istana Kepresidenan Jakarta bahwa MBG akan menggerakkan
ekosistem UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan berikut pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah di negara kita karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten. Sini dan juga saudara, walaupun anggarannya besar, walaupun Presiden tadi menyebutkan bahwa 170 triliun akan menggerakkan perekonomian UMKM, kemudian perlindungan sosial mencapai 503,2 triliun untuk memberikan bantuan sosial kepada rakyat Indonesia. Tapi lagi-lagi, kalau tidak tepat sasaran, ini akan menjadi polemik juga. Dewan Ekonomi Nasional Luhut menyebutkan bahwa dari 503,2 triliun anggaran Perlinsos, separuhnya saja yang sampai ke masyarakat atau pemanfaat atau penerima manfaat. Artinya, pemerintah harus segera mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan strategis ini tepat sasaran untuk masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah ini bisa terwujud. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fania Rizky dan juru kamera Feriska Emmanuel.